Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita di malam hari ini, sebagaimana yang sudah kita sepakati, kita akan membahas tentang silsilah tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan kita masuk dari surat yang paling pendek yang terdapat di ujung dari pada Al-Quran, surah An-Nas. Baru nanti terus naik kepada Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Bagus juga memilih tema membahas surah-surah pendek dalam juz amma, karena surat-surat pendek dalam juz amma itu umumnya kita hafal dan biasa kita baca dalam salat-salat kita, sehingga memahaminya tentu sangat membantu bacaan-bacaan salat yang kita baca. Karena bagaimanapun kalau kita memahami isi surat yang kita baca dalam salat, itu salah satu penambah kekhusyuan salat kita, sehingga kita tidak disibukkan dengan perkara yang lainnya. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, kita mulai daripada surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb pemelihara manusia, raja bagi manusia, sesembahan bagi manusia, dari keburukan waswas yang tersembunyi, yang memberikan was-was kepada hati-hati manusia dari kalangan jin dan juga manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surah An-Nas ini disebutkan fadilah dan keutamaannya di beberapa riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam tara ayatin unzilat al-lailatu lam yura mithluhunna qattun. Tidakkah kalian melihat, kata Nabi, ada ayat-ayat yang diturunkan di malam ini yang tidak ada yang semisal dengan ayat ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ulama banyak yang kemudian menyebut dua surat Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas ini disebut surah Mu'awwidhataini, surat perlindungan.
Sebelum dua surat ini turun, Nabi SAW terkadang berdoa dengan macam-macam doa untuk membentengi diri dari was-was daripada syaitan. Tapi setelah turunnya dua surat ini, maka Nabi SAW kemudian mengganti seluruh doa-doa dengan cukup membaca dua surat ini. Makanya kemudian dua surat ini disebut dua surat perlindungan. Apabila seorang muslim membacanya sebelum tidur, maka setan tidak mungkin mendekati dia sampai dia bangun. Berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafatha fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsah bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhi wa ma aqbala min jasadihi." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi kalau dia masuk kepada pembaringannya, maksudnya hendak tidur setiap malam, maka beliau kemudian meletakkan seperti ini kedua telapak tangannya, kemudian membaca 3 qul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu dia mengusap dengan tangannya sebisa dia sekujur badannya dari kepala sampai kaki. Untuk apa gunanya? Untuk menghindarkan kita dari gangguan setan selama tidur. Karena terkadang setan masuk dalam tidur kita itu kemudian membuat mimpi-mimpi yang menakutkan, ataupun sengaja kemudian mengencingi telinga kita sehingga kita lewat sholat subuh atau tidak bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Karena ketika setan itu datang kepada kita setiap kita hendak tidur, maka dia akan mengikat di tengkuk kita 3 ikatan. Ikatan-ikatan inilah yang membuat kita malas bangun. Makanya kalau kita membaca 3 qul sebelum tidur, maka itu salah satu daripada perlindungan kita dari godaan syaitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi keistimewaan daripada surah Qul a'udzu birabbin nas ini. Adapun asbab nuzulnya, kenapa surat ini sampai turun? Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Dalaili An-Nubuwah. Jadi Nabi SAW satu hari dia terkena sihir oleh sihir seorang keturunan Yahudi namanya Labid ibn A'sam. Karena orang-orang Yahudi itu dari zaman ke zaman, sejak zaman Bani Israel, mereka suka membunuh para nabi. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran, yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka suka membunuh para nabi tanpa alasan. Lihat Zakaria dipenggal lehernya oleh siapa? Yahudi. Kemudian Nabi Yahya juga sama, dibunuh orang Yahudi. Bahkan kalau Isa tidak diangkat ke langit, tentu dia pun menjadi sasaran pembunuhan Yahudi. Lah Nabi SAW juga sama, berkali-kali ujian pembunuhan ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, namun selalu gagal. Lah salah satu rencana Yahudi membunuh Rasul adalah dengan cara menyihir beliau, karena orang-orang Yahudi terkenal sihirnya. Tetapi setiap kali menyihir Rasul gagal, karena Allah melindungi Nabi SAW sampai satu hari mereka mendengar ada satu keluarga memiliki keahlian sihir yang luar biasa, yang kalau menyihir jarang gagal. Itulah keluarga Labid ibn A'sam, keluarga penyihir. Maka para pembesar Yahudi datang kepada Labid ibn A'sam
kemudian melakukan transaksi. Mereka siap membayar sekian dan sekian kalau Labid ibn Asam dan keluarganya bisa menyihir Nabi. Setelah disepakati, maka Labid ibn Asam kemudian menyuruh putri-putrinya untuk mencuri buhul. Maka mereka pun berpura-pura bertamu ke rumah Nabi SAW, kemudian mengambil sisir Nabi yang kebetulan ketika itu terbalut ada 11 ikat rambut Nabi SAW yang terlilit dalam sisir itu. Itulah yang dijadikan buhulnya. Setelah berhasil kemudian mengambil sisir dengan rambut Nabi SAW, maka kemudian oleh Labid ibn Asam buhul itu diletakkan di sebuah sumur namanya Ranunah. Sumur Ranunah. Sumur itu masih ada. Bahkan oleh warga Madinah, sumur itu kemudian dipagari sampai sekarang. Jadi mereka mengatakan itu sumur angker karena disitulah Rasulullah SAW disihir dengan meletakkan buhul di sumur itu. Sampai sekarang ada sumurnya. Jadi Labid ibn Asam meletakkan sisir sebagai buhul atau rambut-rambut Rasul yang terlilit dalam sisir itu sebagai buhul diletakkan di sumur Ranunah itu. Maka mulailah kemudian Labid ibn Asam beraksi dengan mantra-mantra syaitannya. Subhanallah, rupanya sihir itu berpengaruh kepada Nabi. Tapi ingat, berpengaruh kepada fisik Nabi, tapi tidak berpengaruh kepada wahyunya. Hanya fisiknya saja. Wahyu tidak berpengaruh. Rasul tidak jadi gila ataupun hilang akal gara-gara disihir, tidak. Cuman fisiknya melemah. Dan itu terjadi sampai 6 bulan. Jadi pengaruh sihir Labid bin Asam itu terjadi sampai 6 bulan lamanya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha curiga dengan kondisi Nabi SAW. Kemudian Aisyah menyarankan, bagaimana kalau seandainya engkau wahai Muhammad suamiku meminta fatwa kepada Allah, mungkin kondisimu akan membaik. Maka setelah kemudian mendapatkan ide daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar Nabi SAW meminta fatwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di malam itu ba'da Isya Nabi terus melaksanakan salat, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang terjadi dengan fisiknya. Akhirnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah terus sepanjang malam sampai mendekati waktu fajar. Entah kenapa mendekati waktu fajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat tertidur sebentar. Saat tertidur itulah turun malaikat Jibril dan satu malaikat lainnya. Kemudian Jibril duduk di sebelah kepalanya dan satu malaikat duduk di sebelah kakinya. Kemudian Jibril bertanya kepada malaikat yang bersamanya, ada apa dengan Muhammad ini? Maka malaikat yang di sampingnya mengatakan, innahu madbu, sesungguhnya dia telah terkena sihir. Kemudian Jibril mengatakan, man saharahu, siapa yang berani mensihirnya? Maka malaikat satu ini mengatakan, Labid ibnu Asam. Dia adalah Labid ibn Asam, seorang keturunan Bani Zurek yang kemudian meletakkan loyalitasnya kepada bangsa Yahudi. Kemudian Jibril mengatakan, di mana letak buhulnya? Maka malaikat ini mengatakan, fi bi'ri Ranunah, diletakkan di sumur Ranunah. Kemudian setelah itu Jibril kemudian membacakan surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, sebagai ruqyah untuk meruqyah Nabi. Dan itulah di antara sebab turun Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, karena tersihirnya Nabi. Turun ayat ini. Sekaligus kemudian dibacakan malaikat Jibril sebagai ruqyah.
Maka setelah kemudian Jibril meruqyah Nabi SAW dengan 2 surat ini, keajaiban pun datang. Tiba-tiba terlepaslah sihir Nabi SAW dan Rasul pun kembali bugar kembali, sehat kembali, seolah-olah tidak terkena apa-apa. Maka setelah kemudian terlepas sihir Nabi SAW, keesokan harinya Nabi SAW ingin menghancurkan buhulnya, karena bagaimanapun sihir itu tidak akan bertahan lama kalau buhulnya tidak dihancurkan. Maka Rasul mengajak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengambil buhulnya. Ketika sampai di sumur Runduna, maka sumur itu sangat menakutkan, karena airnya berubah seperti warna darah, dan di dalamnya seolah-olah ada kepala-kepala yang menakutkan seperti kepala-kepala setan. Maka saat tatkala Ali hendak turun mengambil sisir itu sebagai buhulnya, Rasul melarang. Dikhawatirkan kalau seandainya buhulnya dikeluarkan dari sumur akan menyebar keburukan di daratan. Kata Rasul, sebaiknya ditimbun saja. Maka sumur itu akhirnya ditimbun dan sampai hari ini ada. Setelah sumur itu ditimbun, maka betul-betul enyahlah sihir yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pelajaran bahwa kalau seseorang terkena sihir, berarti dia harus mencari siapa? Buhulnya dulu. Buhul ini kan macam-macam. Tapi ingat, buhul itu biasanya diambil dari orang yang akan disihir. Entah pakaiannya, entah mungkin sebagian anggota badannya, rambutnya, kukunya, dan begitu seterusnya. Kemudian dengan itulah mereka menyihirnya. Makanya di zaman dulu, kalau kita melihat orang yang hendak menyihir itu, biasanya dukun-dukun meminta apa? Minta foto kan? Foto orang yang akan disihir. Celakanya di zaman dulu itu kan fotonya hitam putih. Kadang-kadang buram lagi ya. Kadang-kadang salah ngambil, yang mau disihir anaknya kena ibunya, karena salah ambil foto kan itu ya. Zaman dulu kan hitam putih buram gitu. Tapi di zaman sekarang kalau ambil foto lebih mudah, nggak usah nyuri ke rumahnya, tengok aja di IG-nya, di Facebook-nya, semua foto dia. Baik, itu diantara sebab turun daripada Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu disebabkan karena tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb. Rabb itu satu di antara 99 nama Allah yang indah. Dari sinilah lahir istilah tauhid rububiyah, diambil dari kalimat Rabb. Dan kalimat Rabb itu mencakup 3 makna. Pertama, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur. Jadi kalau ada kalimat Rabb, yang ada di benak kita bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada penguasa kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini Allah Maha menciptakan, Maha menguasai, dan Maha mengatur, berarti kita telah mengimani nama Allah Ar-Rabb. Itu makna Rabb. Rabbun nas artinya yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia, yang mengatur manusia. Kita berlindung dari Rabb yang telah memelihara manusia. Kemudian Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia.
Malikin nas, raja manusia. Dari sini tertanam sifat al-khawfu, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini hanya hambanya. Di hadapan raja kita harus takut kepadanya. Karena dia adalah raja manusia, maka tertanam sifat takut dalam hati kita. Saat kehancuran alam semesta, kita tahu bahwa antara tiupan pertama dengan kedua itu jaraknya 40. Bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, bisa 40 hari, wallahu alam. Yang jelas 40. Lah saat trompet pertama ke kedua itulah tengah-tengahnya terjadi kehancuran alam semesta. Disitulah bumi digoncangkan, kemudian gunung dicabut, diterbangkan, kemudian ditubruk-tubrukkan seperti kapas. Kemudian air lautan ditumpahkan ke daratan, kemudian bintang dijatuh-jatuhkan, kemudian langit digulung, kemudian bulan dan matahari disatukan. Disitulah kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan semua makhluk yang berakal, mulai daripada malaikat, jin dan manusia, sehingga tidak ada manusia, bahkan tidak ada alam semesta kecuali dihancurkannya. Saat kemudian tidak ada lagi makhluk kecuali hanya ada Khalik, sang pencipta, dan makhluk-makhluk yang dikecualikan untuk dihancurkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertitah di situ dan mengatakan, aina mulukud dunya, di mana raja-raja dunia itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Ainal jabbarun, mana orang-orang yang congkak saat berkuasa itu? Mana Fir'aun, mana Namrud, mana raja-raja zalim? Allah tantang ketika itu, tapi tidak ada yang menjawab karena semua raja-raja sudah binasa. Bahkan jin dan malaikat pun dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah sendirian yang berteriak, aina mulukud dunya, ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Di mana raja-raja dunia? Di mana orang-orang yang sombong dan congkak itu? Tidak ada yang jawab. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan dirinya sendiri dan mengatakan, anal malik, sayalah raja, sayalah raja, lillahil wahidil qahar, hanya kepunyaan Allah lah kekuasaan dan kekuatan. Itulah makna daripada malikin nas, bahwa dia adalah raja bagi manusia, bahkan raja bagi seluruh alam semesta. Makanya kalau kita mendengar istilah raja, tertanam sifat al-khawfu, rasa takut yang mendalam pada hati kita. Malikin nas. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan ilahin nas, sesembahan manusia. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memuqaddimahi dengan dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb dan juga Malik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pertegas dengan kalimat ilah. Ilah itu artinya zat yang maha berhak untuk disembah. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kalimat rububiyah Rabb kemudian bicara soal uluhiyah? Karena kalau orang sudah meyakini Allah itu Rabb, maka sudah seharusnya dia meyakini Allah itu ilah. Lebih mudahnya begini, kalau kita sudah meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan Allah kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menguasai kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti zat yang seperti itu layak disembah, layak disembah. Makanya Allah mengatakan ilahin nas, dialah sesembahan manusia. Karena zat yang tidak bisa menciptakan tidak layak disembah, zat yang tidak sanggup mengatur tidak layak disembah, zat yang tidak sanggup menguasai tidak layak disembah. Lalu siapa
Zat yang layak disembah, dialah yang sanggup menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, dan menguasai alam semesta dengan menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan sebagainya. Maka sudah layak dia menjadi sesembahan manusia. Ilahin nas. Berarti di sini ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama Ar-Rabb, yang kedua Al-Malik, yang ketiga Al-Ilah. Ilahin nas. Kita berlindung, bertawassul dengan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu kuatnya kita bertawassul dengan 3 nama Allah ini? Karena yang dihadapi itu bukan musuh biasa, musuh yang sangat kuat, yang luar biasa. Berbeda dengan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu kita disuruh berlindung kepada 1 nama Allah saja, Rabbul Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabb pemilik falak. Kenapa berlindung dengan 1 nama Allah? Karena musuhnya sekalipun banyak, ada 4, tapi musuhnya tidak lebih berat dibandingkan musuh yang ada dalam Suratun Nas. Sehingga meminta perlindungan kepada Allah harus lebih lagi. Ibaratnya kalau seandainya musuh kita banyak, tentu persiapan kita harus kuat. Tapi kalau musuhnya ringan, ya persiapannya juga biasa-biasa saja. Lah, musuh dalam surah Al-Falaq itu tidak seberat musuh dalam Suratun Nas. Makanya cukup berlindung dengan 1 nama saja. Tapi dalam An-Nas ini musuhnya berat. Makanya berlindung dengan 3 nama, supaya kita betul-betul mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa musuhnya? Musuhnya tidak jauh daripada badan kita. Kalau dalam Suratul Falaq itu semua musuhnya di luar, jauh dari badan kita. Tapi dalam Suratun Nas itu musuhnya melekat pada badan kita, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa ditundukkan saja. Kalau musuh dalam Suratul Al-Falaq bisa kita hilangkan, bisa kita musnahkan. Tapi musuh dalam Suratun Nas itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita musnahkan, hanya bisa ditekan saja, hanya bisa ditundukkan saja. Apa musuhnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Dari keburukan waswas yang tersembunyi, yang memberikan waswas kepada hati-hati manusia, itulah yang disebut dengan hawa nafsu namanya. Jadi musuh dalam Qul a'udzu birabbin nas ini bicara soal hawa nafsu. Itulah musuh kita. Lah, hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan hawa nafsu itu di setiap jantung manusia. Kalau seandainya kita hilangkan jantung kita, mati kita. Kita tidak mungkin menghilangkan jantung kita. Yang ada hanya menekan jantung kita supaya hawa nafsu ini tidak merajalela. Lah, inilah yang kemudian menjadikan setiap manusia itu berbuat jahat, karena dorongan waswas hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini terkadang memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan. Dan tidaklah jiwa manusia itu memerintahkan kepada keburukan kecuali karena ada was-was yang ada dalam dada kita. Siapa yang ngasih was-was? Syaitan, yang disebut dengan qarin. Setiap manusia punya qarin, dan itu tidak mungkin lepas dari badan kita kecuali setelah kematian kita. Kalau kita masih hidup, sejak kita dilahirkan sampai kita diwafatkan, maka qarin itu tidak mungkin lepas dari badan kita. Makanya saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara di satu malam giliran beliau, Rasul keluar. Disangkanya Rasul akan berpindah kepada madunya, padahal Rasul sedang menziarahi kuburan
Baqi di malam hari. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi, Aisyah yang membuntuti Rasul ketakutan langsung pulang duluan. Pura-pura tidur. Kemudian pura-pura berselimut, tapi yang namanya orang berlari nafasnya pasti tidak mungkin hilang. Orang baru lari masuk kamar tidur dikasih selimut, Rasul datang. Ya nafasnya nggak bisa disembunyikan, ngos-ngosannya kan. Makanya Rasul mengatakan, ya Aisyah, ceritakan apa yang terjadi atau Allah memberitahu. Aisyah radhiyallahu anha ya bercerita, aku kira kau datang ke istri-istrimu yang lainnya, wanita cemburu biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa dengan syaitanmu wahai Aisyah? Ada apa dengan setanmu? Maksudnya bukan Aisyah setan, ada apa dengan qarinmu itu? Kata Aisyah, apakah setiap orang ada setannya wahai Rasul? Kata Rasul, ya. Termasuk Anda wahai Rasul? Kata Rasul, ya. Tetapi setan yang ada pada diriku sudah kutundukkan. Ada yang mengatakan sudah kujadikan dia Islam. Ada yang mengatakan sudah kutundukkan, maksudnya tidak bisa macam-macam. Dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu ada setannya. Itu yang disebut dengan qarin. Qarin inilah yang kemudian mengompor-ngompori hawa nafsu kita ini supaya berbuat jahat. Itu yang disebut dengan waswasil khannas. Qarin yang tersembunyi, yang memberikan waswas kepada jiwa kita itu untuk berbuat jahat. Maka hawa nafsu akhirnya menciptakan keburukan dan memerintahkan untuk melakukan keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah, kita tahu bahwa waswas syaitan ini disebutkan oleh para ulama banyak sekali yang ditimbulkan dari waswas itu. Apa saja? Pertama, al-ghadab. Gara-gara waswas ini orang bisa marah tak terkendali. Kan ada orang marah tidak terkendali itu. Kadang-kadang kalau sudah marah mata melotot, urat leher kencang, suara memeki, kalimat yang keluar tidak terkontrol. Kadang-kadang yang diucapkan dia sendiri tidak tahu kenapa bisa keluar. Orang yang tidak pernah menyebut kalimat binatang saat marah, semua kebun binatang keluar. Orang yang tidak pernah menyebutkan kalimat kasar, laknat, rendah saat marah bisa keluar semuanya itu. Kenapa bisa demikian coba saat marah? Karena dorongan was-was kuat. Makanya orang marah itu bisa melakukan apa saja. Terkadang bisa memukul, terkadang bisa menyakiti, terkadang bisa membunuh. Orang marah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asyab, karena kekenyangan. Hawa nafsu ini terkadang memberikan waswas kepada kita supaya kita kenyang. Makan banyak, minum banyak, tidur banyak. Supaya apa? Supaya malas untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kekenyangan, baik makanan dan minuman, itu mengakibatkan kemalasan kan itu. Akhirnya malas ibadah, bawaannya hanya ngantuk dan tidur. Itu semua adalah was-was dari arah kekenyangan. Makanya dalam Islam itu Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berhenti sebelum kenyang dan makan tatkala lapar. Kemudian yang ketiga, al-ajal wa tarku at-ta'anni. Terkadang was-was ini masuk kepada perkara yang harusnya kita ini berhati-hati, kita kerjakan terburu-buru. Makanya ada istilah kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu bagian daripada syaitan. Tergesa-gesa. Jadi ada perkara-perkara yang harusnya tidak boleh tergesa-gesa, kita tergesa-gesa. Nah, ini juga bagian daripada was-was. Kemudian yang keempat, al-israful jali fi hubbil mali. Terkadang was-was ini masuk pada perkara harta dengan cara al-israf, berlebihan.
dengan cara membelanjakan harta ini kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dibelanjakan kepada yang halal tetapi berlebihan. Membeli makanan yang cukup sebenarnya 2-3 orang, dia beli satu kampung, akhirnya enggak habis dibuat. Itu was-was daripada setan yang disebut dengan mubatir. Kemudian juga yang kelima, was-was ini masuk pada su'udzan, berburuk sangka kepada orang. Umpamanya dagangannya hancur, dagangannya kurang laris, mulai setan datang ngasih was-was. Jangan-jangan tokomu disihir sama orang sebelah. Mulai ngasih buruk sangka tuh. Jangan-jangan orang sebelah rame, kok saya kok sepi. Jangan-jangan dia pula yang sihir toko saya. Dikasihnya kita ini zon yang tidak baik, berburuk sangka, atau mungkin kita sakit. Jangan-jangan saya ini disihir. Ya, jangan-jangan saya disihir. Saya tahu yang nyihir itu, karena selama ini dia nggak baik dengan saya. Jangan-jangan dia pula. Ya. Jadi setan ini masuk pada su'udzon. Itu bentuk was-was itu. Ini juga yang kelima. Kemudian yang keenam, umumul jawari. Umum al-jawari, masuk kepada keumuman anggota badan kita. Entah masuk ke mata, akhirnya memandang sepandang-pandangnya, masuk ke telinga, akhirnya mendengar sedengar-dengarnya, masuk ke lisan, akhirnya bicara seomong-omongnya, masuk ke kaki, akhirnya selangkah-langkahnya, tanpa mempertimbangkan ini halal, ini haram, dan begitu seterusnya. Maka ini juga bagian daripada was-was. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, lebih daripada itu, was-was itu juga masuk pada 6 perkara. Kata Imam Ibnul Qayyim, was-was itu masuk pada 6 perkara. Yang paling tinggi memberikan was-was supaya kita meninggalkan agama kita. Disuruhnya kita kufur, disuruhnya kita melakukan kekufuran dan kesyirikan supaya kita keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya kita tahan dengan keimanan kita, maka syaitan pun akan menurunkan tensinya, maka akan memberikan was-was yang di bawah itu. Dengan cara apa? Dengan cara dibuatnya kita ini melakukan hal-hal yang tidak ada syariatnya. Disuruhnya kita berlaku sesuatu yang menyelisih sunnah, yang Rasul tidak lakukan, kita lakukan, supaya amal kita ditolak. Tapi kalau kita sudah mengaji, sudah kenal sunnah, akhirnya setan sudah putus asa, karena kita senantiasa istiqomah dengan Al-Quran dan sunnah, maka setan akan menurunkan tensinya. Oke, boleh jadi mungkin dia di atas sunnah istiqomah, saya akan buat dia melakukan dosa besar. Mungkin dia masih belum bisa lepas dari zina, mungkin belum bisa lepas daripada judi, daripada mabuk, daripada gibah, daripada dusta, dan begitu seterusnya. Ya, dia orang sunnah tapi gibahnya naudzubillah. Dia orang sunnah tetapi ngibulin orangnya luar biasa. Dia memang orang sunnah tapi pelitnya setengah setan umpamanya. Jadi masih melakukan dosa besar. Kalau juga tidak bisa digoda lewat dosa besar, maka disibukkan dengan perkara-perkara dosa kecil. Memandang aurat di handphone, memandang aurat di jalan-jalan. Ya, mata kita tidak bisa ditundukkan, masih suka memandang aurat. Oh, orang ini warok betul-betul ghaddul basar, menundukkan pandangan, maka tensi setan akan diturunkan dengan cara apa? Disibukkan dengan perkara mubah. Oh, orang ini tidak suka dosa. Baik, kalau dia tidak suka dosa, kita buat dia sibuk dengan perkara mubah. Dibuatnya dia nonton sepak bola. Semalam suntuk. Memang nonton sepak bola sih tidak ada masalah, perkara mubah. Tapi kalau disibukkan, akhirnya apa? Menghilangkan yang wajib. Ngantuk subuhnya lewat subuh, ya kan? Perkara mubah jadi haram jadinya. Atau memang dia juga tidak suka menghambur-hamburkan waktunya, dia manfaatkan betul walaupun perkara mubah dia tidak suka. Maka setan akan menurunkan tensinya, dibuatnya kita apa? Mendahulukan perkara-perkara yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol.
Kalau tidak bisa juga, maka setan akan mengerahkan seluruh kemampuannya bekerja sama dengan wali-walinya dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana caranya kita mengikuti mereka? Itulah yang dikatakan minal jinnati wan nas. Ini yang terakhir. Setan akan berkolusi dengan jin dan dengan setan dari kalangan manusia supaya menggoda kita. Mungkin dari kalangan manusia dia menjadi teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat, akhirnya diutus menjadi teman kita. Yang tadinya kita istiqomah karena temannya teman buruk, akhirnya menjadi buruk. Jadi dibuatnya teman-teman itu yang jelek, atau mungkin dibuatkan dia berupa tetangga yang hasad dengan kita, yang dengki dengan kita, yang tidak suka dengan kita, sehingga dibuatnya kita bertengkar dengan tetangga. Atau dibuatnya oleh setan teman dagang kita, mungkin dia hasad dengan kita, tidak suka dengan kita, dibuatnya kita senantiasa dendam dengan teman kita. Jadi bagaimanapun setan akan bekerja sama dengan manusia untuk merusak kita dari sesama manusia atau dari kalangan jin. Itulah dengan cara memberikan was-was tadi. Makanya kenapa kemudian surah An-Nas ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya was-was daripada asyaitan. Adapun cara supaya kita terhindar daripada was-was, ya, bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya agar kita terhindar daripada was-was syaitan, kita memperbanyak berlindung dari syaitan. Berlindung dari syaitan, isti'adzah billah. Perbanyak berlindung dari syaitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan. Entah ketika kita makan, kita baca basmalah. Ketika masuk ke kamar mandi ada doanya. Keluar dari kamar mandi juga ada doanya. Sebelum tidur ada doanya. Ketika kita mendengar suara ringkikan keledai ataupun suara anjing di malam hari, juga ada doanya berlindung kepada Allah. Ketika membaca Quran kita disuruh ta'awud. Ketika membaca iftitah salat juga kita disuruh ta'awud. Pokoknya di tempat-tempat yang kira-kira kita digoda oleh setan, ta'awud. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka lah yang bisa menghindar dari godaan dan waswas syaitan. Kemudian yang ketiga, al-ishtighalu bidzikri. Sibukkan dengan berzikir. Karena hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan akan jauh. Apabila kita lupa dengan Allah, setan akan mendekat. Ketika kita dekat dengan Allah, maka setan akan menjauh. Dan zikir itu bisa menenangkan hati. Kemudian yang keempat, luzumul jamaatil muslimin. Senantiasa bergabung dengan jamaah kaum muslimin, dengan orang-orang yang seakidah, dengan orang-orang yang semanhaj dengan kita. Bergabung dengan teman-teman yang saleh, supaya kita terhindar dari gangguan setan. Karena kalau kita ingin istiqomah, ya harus punya lingkungan, teman-teman yang bagus. Tapi kalau tidak, teman-temannya tidak bagus, lambat laun kita akan ikut teman kita yang jahat. Maka itu penting, ya. Kemudian juga mukhalifatus syaitan, berusaha untuk menyelisihi tingkah laku syaitan. Seperti dalam sholat namanya kan, ada beberapa duduk yang disebut duduk setan, ya. Tidur setan, muamalah setan, seperti menipu dan lain sebagainya. Pokoknya selisih syaitan. Yang tidak disukai oleh setan, yang disukai setan kita jangan suka. Ya, pokoknya yang disukai setan kita jangan suka. Yang disukai setan kita jangan suka. Yang tidak disukai setan kita harus suka. Ya, jadi kita harus senantiasa menyelisih setan. Kemudian juga at-taubatu wal istighfar, banyak-banyak tobat dan istighfar. Banyak-banyak tobat dan istighfar. Kemudian yang terakhir juga berusaha untuk mengikuti arahan-arahan Nabi SAW di dalam menghindari supaya dekatnya setan kepada kita.
Inilah diantara perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dari tafsir singkat surah An-Nas dan manfaatnya. Sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup. Iya. Ketika kita marah dan emosi, Ustaz, sejadi-jadinya apa yang bisa membuat kita itu reda? Iya, alhamdulillah. Pertama, kalau kita sedang emosi dengan emosi tingkat tinggi, maka pertama yang harus dilakukan pencegahan adalah isti'adzah, berlindung dari setan. Perbanyak ta'awudz. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pindah posisi. Pindah posisi. Kalau kita marah sebelah situ, pindah ke sini. Atau kalau ruangannya sempit, ketika marahnya berdiri, duduk. Ketika marah duduk, berbaring. Ya. Atau kalau masih juga marah, ambil wudu. Kata Rasulullah SAW, karena marah itu dari setan. Marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api, dan api itu hanya bisa padam dengan air, maksudnya dengan wudu. Maka berwudu. Kalau tidak bisa juga, maka sholat. Kalau tidak bisa juga jalan. Tidak usah berhadapan dengan orang, tapi keluar. Kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyakhruj. Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah, keluar. Tak marah dengan istrinya, marah dengan tetangganya, marah dengan hindari. Jangan ketemu dulu, keluar dulu sana. Cari angin bahasa kitanya ya. Bagaimana Ali radhiyallahu anhu pernah marah dengan istrinya Fatimah, dia keluar dari rumah kemudian tidur di masjid. Jadi itu diantara langkah-langkah yang disebutkan oleh para ulama untuk meredam marah. Kalau semua langkah juga sudah ditempuh kok masih juga marah, ya dasar pemarah itu. Bisa itu tabiat. Harus dirubah ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain? Iya. Kalau tidak ada